Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Baik, hari ini saya akan membahas terkait dengan cara komputer bekerja. Sebuah komputer di mana pemrosesan menerima masukan dari peranti masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Nah, di sini ada pemrosesan dan ada juga bagian peranti keluaran. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, input ini adalah bagian perangkatnya apa saja, adalah mouse, keyboard, scan dan lain-lain. Jadi pada saat file atau data yang kita masukkan melalui peranti input, peranti masukan, lalu diproses, itunya di dalamnya ada, terutama ada motherboard, ada prosesor, ada ROM, ya, ada RAM dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian dari proses, ya, yang terutama adalah prosesor. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Nah, kalau CPU atau prosesor ini ada dua bagian, karena prosesor ini adalah bagian otak dari komputer tersebut, yang mana ada dua bagian. Yang pertama ada control unit dan kedua ada ALU atau arithmetic atau logic unit. Nah, inilah yang melakukan penerjemahan, ya, menjumlahkan, menghasilkan datanya melalui perangkat keluaran dan dibantu melalui memori. Nah, memori atau RAM sangat berperan memproses data yang akan dikirim kepada prosesor atau RAM, kepada prosesor, karena ada dua bagian tadi, dan lalu dikirim kembali kepada memori dan baru dikeluarkan hasilnya melalui peranti keluaran. Seperti yang kita ketahui, peranti keluaran itu ada komputer, ada juga speaker melalui suara, ada monitor, monitor ataupun speaker dan lain-lain. Itu adalah bagian dari perangkat input. Kita lanjut. Komputer mempunyai dua jenis tempat penyimpanan. Yang pertama ada primary storage. Yang kedua ada secondary storage, ya, yang mana memori ini penting ada di dalam komputer. Nah, ada bagian memori utama, ada bagian memori tempat penyimpanan permanen. Itunya ada memori utama adalah primary storage, itunya tempat penyimpanan sementara atau yang biasa kita sebut RAM. Nah, RAM ini juga sangat berperan penting bagi komputer kita, bagi kinerja komputernya. Jika RAM-nya kecil atau RAM-nya 4 atau RAM-nya 8, kalau penggunaannya untuk multimedia khususnya atau bagian desain, editing dan lain-lain, ini akan sangat menguras komputernya. Maka dari itu RAM ini juga sangat berperan penting memproses data tersebut hingga dikirim kepada prosesor. Nah, juga yang kedua ada memori sekunder. Memori sekunder ini seperti hard disk, ya, semi permanen atau CD-ROM. Nah, ini adalah memori sekunder, karena setelah diproses melalui RAM dan disimpan kepada secondary storage, itunya hard disk, ya. Kita lanjut. Nah, di sini
bagaimana CPU menjalankan instruksi program? Nah, seperti yang tadi di sini saya tampilkan ada siklus dalam komputer. Tadi ada prosesor. Prosesor ini terbagi dua, ada control unit, ada yang kedua ada ALU, ada tadi atau logic tadi. Di sini ada memori dan di sini ada memori penyimpanan. Nah, komputer saat ini hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1 juta detik, sehingga superkomputer pun dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari super milidetik. Ini teman-teman, kita terkait dengan siklus dalam komputer, ya, bagaimana komputer itu bekerja. Nah, sebelum instruksi dapat dieksekusi, instruksi program dan data harus ditempatkan ke dalam memori dari perangkat input atau perangkat penyimpanan sekunder tadi. Seperti yang sebelumnya kita bahas, di situ ada memori primer dan juga ada memori sekunder. Ya, seperti yang teman-teman lihat di sini, prosesor dan memori sangat berperan penting dalam memproses data yang ada di komputer tersebut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang pertama bagaimana data itu diterjemahkan, lalu diinstruksikan, lalu menghasilkan data yang teman-teman operasikan kepada komputer. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan unit kontrol. Di sini ada kontrol unit, yaitunya dia mengambil atau mendapat instruksi dari memori. Coba teman-teman lihat, ketika data masuk pada perangkat input lalu dikirim kepada memori. Nah, memori ini bagian proses data tersebut dan dikirim kepada kontrol unit, karena kontrol unit ini adalah mengambil instruksi dari program. Lalu setelah itu unit kontrol menerjemahkan instruksi atau memutuskan apa artinya dan memerintahkan agar data yang diperlukan dipindahkan dari memori ke bagian ALU yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu diproses, bagian ALU atau aritmatika atau logika ini menjalankan instruksi aritmatika atau logikanya, diterjemahkan kalau misalkan ada perkalian, pembagian, lalu dipecahkan oleh ALU ini atau diartikan sehingga bisa diterjemahkan dengan baik oleh ALU ini. Selanjutnya, unit aritmatika atau logika ini menyimpan hasil operasi tersebut, terjemahan tersebut ke dalam memori atau yang kita sebut adalah RAM. Nah, RAM ini sangat berperan penting ya teman-teman. Setelah berada kepada memori, lalu disimpan ke bagian media penyimpanan. Pada saat kita panggil, maka dia akan keluar melalui peranti output atau peranti keluaran, melalui seperti tadi, atau bagian grafisnya ada monitor atau videonya monitor, atau bagian speaker, pin dan lain-lain. Itu adalah bagian dari peranti keluaran. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi, berarti proses data yang akan dipecahkan itu, coba kita lihat teman-teman. Di sini berarti dari peranti input diterima oleh memori, lalu dikirim kepada control unit dan lanjutnya kepada ALU. Setelah itu dikirim kepada memori. Kalau bisa kita artikan bahwa pada saat komputer itu hidup, mau kerja ataupun mau tidak ada operasikan komputernya, maka memori dan prosesor ini terus berputar ke arah kanan.
putarnya ke arah kanan. Kalau ada tugas atau pekerjaan yang masuk dari peranti masukan, langsung diterima oleh memori dan dikirim kepada control unit, dan dikirim kepada ALU, dan dikirim kepada memori. Begitu terus sampai komputer nanti tidak dipakai ataupun mau dioperasikan begitu. Lanjut. Nah, di sini tadi yang sudah kita bahas bagian hardware-nya ya. Tadi ada input, proses, dan output. Nah, di sini mesin konseptual sederhana. Di sini kita akan menghitung ya, menerjemahkan yang sudah kita bahas tadi terkait dengan input, proses, dan output. Di sini ada konseptual sederhana dari Mr. Algo dan menyimulasikan cara kerjanya ya seperti cara kerja sebuah komputer, tetapi dengan lebih sederhana. Instruksi program dalam bahasa yang lebih dekat ke manusia harus diterjemahkan menjadi instruksi dalam bahasa mesin untuk dapat dijalankan. Jadi data atau operasi yang kita masukkan ke dalam komputer harus dipahami oleh bahasa mesin juga ya teman-teman. Jadi kalau tidak dipahami oleh bahasa mesin, maka hasilnya akan terjadi error atau komputernya tidak bisa menjalankan instruksi tersebut, tidak bisa menerjemahkan instruksi tersebut. Itu ya teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, di sini komputer akan mengeksekusi perhitungan dengan langkah yang disebut dengan fetch execute cycle, yaitunya siklus ambil dan jalankan. Siklus ambil dan jalankan. Coba kita lihat sama dengan tadi yang sudah kita bahas. Di sini ada main memory, ada memorinya, terus ada control unitnya, dan juga ada alunya. Nah, tadi sudah kita jelaskan pada saat komputer hidup maka akan berputar ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Ataupun kita operasikan komputernya ataupun tidak dioperasikan, maka dia akan terus berputar ke kanan. Jika ada penugasan, maka diterima oleh main memory atau RAM ini ya. Itu ya teman-teman, cukup bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, memori dibagi-bagi menjadi kotak-kotak. Setiap kotak mempunyai alamat dan dapat berisi data. Seperti teman-teman lihat di sini. Di sini ada bagian memori dan kotak-kotaknya ada 4 dan registernya ada 2 kotak. Ya, register ini kita sebut dengan CPU atau prosesor ya, dengan namanya REK 1 dan REK 2. Dan memori ada AA1, A2, A3, dan AA4. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi terkait dengan perputaran antara memori kepada CPU tadi. Nah, ini akan kita praktekkan ya teman-teman. Di sini misalkan ada X-nya 200 dan Y-nya ada 100, maka jumlahnya akan dikalikan X tambah Y dan kita print hasilnya jumlahnya tersebut. Nah, di sini tadi ada 100 angkanya, ada 200. Nah, di sini kita instruksikan, perhatikan yang kita perhatikan adalah instruksi dan penjelasannya. Nah, ketika kita instruksikan 100 ke alamat AA1, maka akan terkirim ke alamat memorinya adalah 100 AA1. Seperti yang ditampilkan di sini.
Terus kita masukkan dengan perintah simpan 200 di AA2. Kita simpan, berarti masuk ke memorinya adalah 200. Jadi AA1-nya 100 dan AA2-nya 200. Data yang kita inginkan masuk sudah masuk ya teman-teman. Yang penting bisa dipahami oleh mesin tersebut. Lalu kita salin dengan perintahkan atau instruksikan dengan salin AA1 ke rek 1. Coba diperhatikan, A1-nya adalah 100, lalu kita salin ke bagian CPU. Ya, perhatikan teman-teman, CPU-nya itu adalah rek 1, maka rek 1-nya sudah masuk 100. Lalu kita salin AA2 ke rek 2. Kita salin dari memori ke bagian register atau CPU. Nah, di sini ada angka rek A2 adalah 200, kita salin ke rek 2. Maka rek 2-nya sudah masuk 200. Lalu kita tambahkan. Kita instruksikan tambah rek 1 dan rek 2. Nah, di sini kenapa rek 1 dan rek 2 ini bisa ditambahkan? Kenapa tidak bisa di bagian memori? Nah, tadi seperti yang sudah kita bahas tadi, AA1 ini adalah RAM. RAM itu hanya bagiannya adalah proses ya teman-teman, tidak digunakan untuk menerjemahkan. Sedangkan yang bagian terjemahkan itu adalah bagian CPU. Seperti tadi yang sudah kita bahas, CPU itu ada 2, control unit dan aritmetika atau logika, atau disingkat dengan ALU. Nah, itu yang menerjemahkan. Maka di sini bisa ditambahkan rek 1 dan rek 2, maka hasilnya ditempatkan di AA3 lalu disalin ke AA3. Ketika kita print AA3, maka hasilnya adalah 300. Nah, gitu ya teman-teman. Coba kita lanjut lagi. Nah, di sini juga ada soal lagi terkait dengan instruksinya, dan perhatikan pembahasannya. Di sini ada load alamat, ya load ini bagian alamatnya, data yang disimpan kepada alamat memori atau akumulatornya. Lalu di sini ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi. Nah, ini bagian dari bahasa yang bisa dipahami oleh mesin ya teman-teman. Maka bisa kita masukkan, kita inputkan ke bagian memori atau prosesor tersebut. Kita lanjutkan. Nah, tadi di situ ada angka 100 dan 200. Lalu perintahnya adalah input 100 di bagian AA1, lalu kita input 200 di AA2. Nah, di sini ya teman-teman. Lalu kita instruksikan lagi load. Ya, load ini AA1 100 ya. Kita pindahkan ke akumulator karena tadi dari instruksinya load ini perpindahan alamat. Ya, perpindahan alamat. Jadi ketika kita instruksikan dengan load A1, maka dia otomatis pindah langsung ke bagian akumulator. Karena A1-nya sudah berangka 100. Maka ketika kita instruksikan load A1, maka dia langsung terkirim angkanya ke akumulator 100. Begitu ya teman-teman. Jadi lalu kita tambah AA2 200 dan terjadi hasilnya adalah 300. Pada saat kita print, hasilnya adalah 300. Nah, begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada soal ya terkait dengan simulasi tadi. Coba kita baca soalnya. Mr. Algo menciptakan mesin konseptual sederhana dengan 5 alamat memori. Sama dengan tadi yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Di sini ada memorinya AEB1, AEB2, AEB3, AEB4, dan AEB5. Nah, CPU memiliki 3 register, yaitunya rek 1, rek 2, dan rek 3. Nah, ini yang ada alamatnya, berarti ada 3 kotak ya teman-teman CPU-nya, dan
memorinya ada 5 ya, 5 kotak. Dan instruksinya kita perhatikan, di sini ada instruksinya, di sini ada penjelasannya. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman. Di sini ada simpan, berarti data yang akan kita masukkan melalui instruksi simpan. Ya, simpan. Kalau salin, perpindahan dari alamat memori ke CPU. Itu ya teman, atau dari CPU ke memori. Kalau kita pindahkan antara itu, perintahnya, instruksinya adalah salin. Lalu kalau tambah antara rek 1 dan rek 2 ya, rek 2, dan hasilnya disimpan di bagian rek 3. Lalu kalau kali, rek 1 dan rek 2 hasilnya juga disimpan di bagian rek 3. Kurang juga begitu ya teman-teman, hasilnya di rek 3. Kalau bagi juga di bagian kotak rek 3. Lalu kita print kalau ingin print hasilnya, begitu ya. Print hasilnya lalu kita perintahkan dengan print alamat. Nah, di sini ada soal-soalnya ya teman-teman. Di sini ada nomor 1, 3 tambah 8 kali 9. Ada juga 2 kali 10 kurang 8 tambah 3. Dan yang soal nomor 4, 3 tambah 16 bagi 2. Ini soalnya teman-teman, dengan kita pecahkan menggunakan simulasi ini, instruksi mesin yang bisa dipahami oleh komputer ya. Yang bisa dipahami oleh mesin gitu. Kita lanjut. Nah, di sini tadi soalnya ada nomor 1 itu 3 tambah 8 kali 9. Instruksinya sesuai dengan instruksi yang dipahami oleh mesin tadi. Di sini ada simpan, salin. Kalau ingin kita masukkan berarti instruksinya adalah simpan 8 di AEB 1. Lalu salin AEB 1 ke bagian rek 1. Berarti 8 dan rek 1-nya 8 karena sudah kita salin. Lalu simpan 9 AEB 2, salin AEB 2 ke bagian rek 2. Berarti 9 lalu ke bagian rek 2. Lalu dikali rek 1 dan rek 2. Ya, kita perintahkan ya teman-teman. Di sini ada 8 dan 9, lalu kita kalikan ini karena sudah masuk. Berarti 8 kali 9 hasilnya 72. Lalu kita tempatkan di bagian rek 3 sesuai dengan instruksi tadi. Ya, hasilnya di bagian rek 3. Begitu ya teman-teman. Lalu kita salin. Nah, salin ini perpindahan alamat dari rek 3 ke bagian rek 1. Berarti rek 1-nya sudah menjadi 72. Ya. Karena ini sudah mentahnya, boleh ditimpal menjadi 72. Lalu kita simpan, kita masuk lagi angka 3. Angka 3-nya belum masuk. Simpan 3 di bagian AEB 3. Kita salin AEB 3 ke rek 2. Lalu rek 2-nya sudah berubah menjadi angka 3. Lalu kita tambah rek 1 dan rek 2. Rek 1 dan rek 2. Lalu tambah hasilnya di rek 3 ada 75. Maka 75 kita salin rek 3 ke AEB 5. Ketika kita print AEB 5 maka hasilnya adalah 75. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Soal yang nomor 2. Di sini ada 1 tambah 2 kali 8 kurang 5. Kita instruksikan simpan 1 AEB 1 salin AEB 1 ke rek 1. Gitu ya. Di sini ada 1 dan rek 1-nya 1. Lalu kita simpan lagi 2 dan disalin ke bagian rek 2. Lalu kita tambah rek 1 dan rek 2, maka hasilnya ada 3 ya, karena di sini ada tambah 1 dan 2. Lalu kita salin ya rek 3 ke bagian AEB 5 ya. Jangan sampai ditimpal ya teman-teman hasilnya ini, karena nantinya akan dikali dan dikurangi. Lalu kita simpan 8 ya, AEB 3 8, lalu disalin ke rek 1 8. Lalu kita simpan, kita masukkan lagi 5 AEB 4 salin AEB 4 ke rek 2 ya. Lalu kita kurangi. Nah, kita kurangi 8 kurang 5. 8 dikurang 5 berarti hasilnya adalah 3. Dan kita salin
rek 3 ke bagian AEB 5. Gitu ya teman-teman, di bagian AEB 5. Oke, setelah itu kita salin rek 3 ke bagian rek 1, ketiga ke bagian rek 1. Kita kali rek 1 dan rek 2 ya, karena perkalian antara penjumlahan ini dan penjumlahan kurang tadi. Maka hasilnya adalah 9. Lalu kita salin 9 ke AEB 5. Ketika kita print AEB 5 maka hasilnya adalah 9. Gitu ya teman-teman. Begitu juga dengan soal ini ya, soalnya 2 kali 10 kurang 8 dan tambah 3. Maka di sini ada instruksinya, kita masukkan dulu simpan 2 ya AEB 1, lalu kita salin ke rek 1. Maka rek 1-nya ada 2. Lalu kita simpan lagi 10 dan disalin ke bagian rek 2. Lalu kita kalikan ya. 2 kali 10, di sini 2 kali 10, maka hasilnya adalah 20. Lalu kita salin rek 3 ke bagian rek 1, maka hasilnya ada di rek 1 ya. Kita simpan 8, kita salin ke bagian rek 2 ya. Kita kurang rek 1 dan rek 2 karena rek hasil tadi kurang dengan rek 2 8. Maka hasilnya adalah 12. Lalu kita salin lagi teman-teman ke bagian rek 1. Setelah itu kita simpan 3 dan dipindahkan disalin ke bagian rek 2. Nah, lalu kita tambahkan rek 1 dan rek 2 hasilnya tadi. Lalu hasilnya rek 3 ini adalah 15 ya teman-teman. Kita salin antara rek 3 ke bagian AEB 5, maka ketika kita print memori di bagian AEB 5 ini, maka hasilnya adalah 15. Itu ya teman-teman, cukup mudah dipahami ya. Kita lanjut soal terakhir, 3 ditambah 16 dibagi 2. Lalu kita simpan ya, kita bagi dulu 16 dibagi 2. 16, lalu kita salin ke bagian AEB ke bagian rek 1 16 ya. Simpan 2 dan disalin ke bagian rek 2. Lalu kita bagi ya teman-teman, sesuai ini kita instruksikan bagi, maka hasilnya berada di rek 8. Lalu kita salin rek 3 ke bagian AEB 5, maka AEB 5 nya ada 8. Lalu kita simpan 3, lalu kita salin ya AEB 3 ke rek 1 dan salin AEB 5 ke rek 2. Maka hasilnya di sini ada 3 dan 8. Lalu kita tambah rek 1 dan rek 2, maka 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Lalu kita salin rek 3 ke bagian AEB 5, maka AEB 5 nya adalah 11. Ketika kita print AEB 5, maka hasilnya adalah 11 ya. Begitu ya teman-teman, cukup mudah dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun kendala, boleh ditanya di kolom komentar ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share YouTube ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.